Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan hadir di dalam masjid kita ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah salat Jumat berjamaah pada siang hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah terus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul kita, sebagai suri tauladan dalam menata kehidupan, mencari kebahagiaan yang sejati di dunia hingga akhir zaman nanti. Selaku khatib, saya berwasiat untuk kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu pernah bersumpah khawatir kalau agama kita rusak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, wallahi lal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum antum satu alaikumud dunya kama busitat alaman kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu wa tuhlikakum kama ahlakathum. Kata Rasul, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan yang akan merusak agama kalian. Akan tetapi yang aku takutkan bagi kalian adalah terbentangnya kemegahan dunia yang akan menjadikan kalian rusak kehidupan beragama. Sebagaimana dibentangkan dunia dan perisainya kepada umat sebelum kamu, dan mereka berlomba-lomba mengejar dunia, dan kamu juga berlomba-lomba mengejar dunia seperti mereka, sehingga kemegahan dunia itu membinasakan hidupmu
sebagaimana kaum-kaum sebelum kamu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang terjebak dengan makanan yang haram adalah akibat terlalu mencintai dunia atau hubud dunia dan terlalu ingin mempunyai status sosial yang bagus di tengah masyarakat. Islam membolehkan kita mempunyai harta mengejar dunia. Islam juga tidak melarang kita untuk punya status yang baik di masyarakat. Yang dikhawatirkan Rasulullah SAW, kalau kita memperoleh harta atau memakan harta itu dengan haram, mendapat status sosial dengan cara yang haram. Sebagai contoh, kita ingin mempunyai status sosial menjadi pegawai negeri atau pegawai P3K, ingin menjadi jaksa, ingin menjadi hakim, ingin menjadi polisi, tentara, anggota dewan, dan seterusnya. Tidak diharamkan dalam agama kita, asal cara menggapainya itu dengan yang halal, dibenarkan menurut aturan main yang ada dan sesuai syariat Islam. Termasuk kita menjadi pengusaha atau pedagang mencari kekayaan, dibolehkan dalam Islam, tapi dengan cara yang disyariatkan Islam, tidak terjebak kepada makanan yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal bagi yang baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Al-Maidah ayat 88. Kita terjebak dengan makanan yang haram. Dampaknya sangat berbahaya dalam kehidupan beragama. Sekurang-kurangnya ada beberapa hal yang mengakibatkan memakan makannya haram itu dalam kehidupan beragama. Pertama, bahaya pertama memakan makanan yang haram, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa orang yang memakan sesuatu yang haram. Bayangkan kalau kita setiap hari setelah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita sudah puluhan tahun berdoa. Doa ini dibaca terus agar bahagia sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Kalau masih gelisah, masih diterpa kegelisahan, harus koreksi. Apakah kita masih ada makan yang haram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma zakara ar-rajulu yatilus safar as'asa awwara yamuddu yadayhi lis sama ya rab wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wuziya bil haram fa anna yustajab lizalik." Diceritakan dalam hadis ini, ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangan ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang haram,
minumnya dari barang yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dikenyangkan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, pasti aku kabulkan. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa kriteria diterimanya doa seseorang. Di antaranya doa orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang amat sangat melelahkan. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang artinya barang siapa banyak orang yang berambut kusut masai dalam perjalanan yang tidak dipedulikan orang, namun jika dia bersumpah dan berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Juga hadis menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala malu terhadap hambanya yang mengadakan tangan kepadanya lalu Allah tidak mengabulkan doanya. Kaum muslimin rahimakumullah, seluruh kriteria doa yang dikabulkan oleh Allah itu ada pada orang yang doanya tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu penyebabnya, karena dia memakan makanan yang haram. Betapapun khusyuknya, betapapun menangisnya kita berdoa, kalau memakan makanan yang haram, Allah tidak mau mengabulkan doa kita. Yang kedua, dampak dari makan yang haram, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Muslim, la tuqbalu salah bi ghairi tuhur wala sadaqatum min hulul. Tidaklah diterima salat tanpa bersuci, tidak pula diterima sedekah dari yang haram. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, iza kharajar rajulu hajjam binapakatin thayyibah wa wada'a rijlahu fil gharz fanada labbaik Allahumma labbaik nadahu munadi minas sama labbaik wa sa'daik zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrur ghairu ma'zur. Wa iza kharaja binapakatil khabisa fa wada'a rijlahu bil gharzi fanada labbaik Allahumma labbaik nada munadi minas sama la labbaik wala sa'daik zaduka haram napakatuka haram wahajuka ghairu mabrur. Artinya, apabila seorang berangkat untuk melakukan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kaki di atas kendaraan dan berdoa berniat labbaik Allahumma labbaik, telah dijawab di atas langit sana, kedatanganmu diterima dan engkau berbahagia, hajimu mabrur karena bekalmu halal, perjalananmu yang halal. Namun apabila dia berangkat karena haji itu dengan harta yang haram, saat dia berniat labbaik Allahumma labbaik, langsung dijawab di atas langit situ la labbaik, tidak diterima hajimu, wala sa'daik, tidaklah berbahagia engkau karena yang engkau pakai haji adalah yang haram, kendaraanmu haram, pakaianmu juga haram, hajimu mardud, na'udzubillah min zalik. Kaum muslimin rahimakumullah, bayangkan
ibadah haji, kalau biayanya tidak halal, begitu kita naik mobil berniat labbaik Allahumma labbaik, langsung dijawab labbaik wa sa'daik, berbahagialah hambaku, engkau mabrur. Tapi kalau kita memakan yang haram, langsung juga dijawab la labbaik wala sa'daik, tidak berbahagia, tidak diterima hajinya. Ini hanya gambaran kita beribadah. Pastikan kita memakan yang halal, yang kita pakai halal. Kita yang tahu persis, kopiah yang kita pakai salat halal, kita tahu persis dari mana datangnya. Sorban sejadah yang dipakai halal, kita tahu persis dari mana datangnya. Kalau yang diragukan, tidak usah kita manfaatkan. Ada orang yang mendapat, dari mana sejadah bagus, dikasih orang. Kenapa dia ngasih? Karena caleg. Ada kaitannya dengan sogok menyogok. Yang meragukan seperti itu tidak usah dipakai. Sisihkan mata pencarian kita, belikan untuk alat-alat yang dipakai untuk sholat yang jelas halalnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, dampak dari memakan yang haram itu dipastikan akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, "Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhdin." Wahai Ka'ab bin Ujrah, kata Rasul, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Nauzubillah min zalik. Yang keempat, dampak dari memakan yang haram adalah menjatuhkan diri kita kehinaan di dunia maupun di akhirat. Sudah banyak dicontohkan Allah di muka bumi ini. Orang yang nampaknya terhormat, gagah di dunia ini, ujung-ujungnya dihinakan Allah Subhanahu wa taala di akhir hidupnya. Sudah dicontohkan baik sebelum zaman Nabi Muhammad maupun sekarang ini. Oleh sebab itu, marilah kita waspada, kita taati perintah-perintah agama kita, jauhi hal yang masih meragukan kehalalannya, halal zatnya, halal cara memperolehnya. Pastikan, karena kita beribadah sepanjang masa, jangan sampai ibadah kita ditolak gara-gara kita memakan yang haram, kita memakai yang haram. Ingatkan keluarga kita agar kita hidup dari yang halal yang sudah ditunjukkan oleh ajaran-ajaran agama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan amal ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa zajar
wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.